Halo Sobat BSJD dimanapun kita berada. Berjumpa lagi dengan program BSJD di channel YouTube GKI Official. Kali ini bersama dengan saya Vikaris Peter Pengpetoni STH, melayani di Resort Pahandut Palangkaraya Hilir yang akan membawakan kita renungan pada pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Yoel pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Renungan ini saya beri judul Jadilah Pahlawan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya ingin memperkenalkan seorang pahlawan asal Perancis, ialah Joan of Arc. Perempuan belia yang menjadi pahlawan perang di negaranya. Di bawah komandonya, Perancis memenangkan beberapa peperangan dengan Inggris. Siapa itu Joan of Arc? Mari kita simak berikut ini. Pada tanggal 6 Januari 1412, Joan of Arc lahir sebagai gadis petani pada abad pertengahan. Joan of Arc memiliki keluarga yang begitu sederhana. Orang tua dari Joan of Arc sendiri merupakan seorang petani dan juga seorang yang saleh. Joan of Arc dibesarkan di desa kecil Domremy, Prancis. Kala itu sedang terjadi perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis yang memperebutkan hak untuk memerintah kerajaan Prancis. Pada tahun 1415, kekalahan telak yang dialami oleh praksi Prancis yang mengharuskan pemerintah Prancis kala itu menyetujui perjanjian yang ditandatangani oleh Raja Charles VI, menyerahkan mahkota kerajaan kepada fraksi Inggris. Raja Henry VI mewarisi tahta kedua kerajaan Inggris dan Prancis pada tahun 1422. Pada titik inilah dalam sejarah Joan of Arc memasuki medan perang. Joan of Arc pada usia 13 tahun beberapa kali menyaksikan invasi yang terjadi, penggerebekan, pembakaran yang membumi hanguskan desanya. Pada suatu ketika Joan of Arc mendapatkan penglihatan spiritual. Dia mendengar suara Tuhan. Joan of Arc diberitahu takdirnya ialah melaksanakan misi suci yang menyelamatkan Prancis dengan mengusir invasi Inggris dan membantu fraksi Prancis merebut kembali tahta kerajaan. Seiring bertambahnya usia, Joan of Arc selalu mendengar suara-suara di kepalanya. Dia seperti diinstruksikan untuk melakukan misi suci yang diyakini berasal dari Tuhan. Pada usia 16 tahun dia meminta kerabatnya, Durand Lossis, untuk membawanya ke kota Vaucouleurs, di mana dia mengajukan petisi kepada Robert de Bourdicourt, komandan garnison, untuk izin mengunjungi istana kerajaan di Prancis, di Chinon. Meskipun Bourdicourt menanggapi permintaannya dengan sinis, Joan of Arc kembali pada bulan berikutnya dan pergi dengan dukungan 2 tentara Bourdicourt. Joan of Arc bersikeras bahwa Tuhan telah memilihnya sebagai instrumennya untuk memimpin tentara Prancis menuju kemenangan atas penjajahan Inggris dan untuk mengamankan kenaikan tahta Charles. Bourdicourt akhirnya mempercayai kata-katanya. Joan of Arc tentu saja adalah seorang gadis muda yang tidak memiliki pengalaman militer apapun ketika dia menghadapi Charles di istana kerajaan. Joan of Arc diberikan pengawalan ke Chinon. Demi keselamatannya, dia dikawal sambil berpakaian seperti tentara pria untuk perlindungan selama 11 hari melintasi wilayah yang tidak bersahabat. Kedatangannya pada tanggal 4 Maret 1429. Pada pertemuan itu, Charles tidak yakin apa yang harus dilakukan tentang gadis petani yang mengaku sebagai penyelamat Prancis. Namun selama percakapan pribadi dengan Charles, Joan of Arc memenangkannya dengan mengungkapkan informasi yang mungkin hanya diketahui oleh utusan dari Tuhan. Persis apa yang dikatakannya kepada calon raja masih menjadi misteri. Setelah ujian teologis yang dilewati oleh Joan of Arc dengan gemilang, Joan of Arc diberikan izin untuk bergabung dengan pasukan dalam peperangan
yang akan dia pimpin. Mungkin karena Perancis sebagai suatu bangsa sedang berada dalam kekacauan dan hampir putus asa, para komandan militer melihat adanya harapan besar dengan mendengarkan Joan of Arc ini. Mereka merasa tidak ada ruginya. Kebijaksanaannya tentang strategi militer tak tertandingi, dan prediksinya tentang Orleans memang menjadi kenyataan. Kekalahan Inggris yang ajaib terjadi di sana, meskipun ketakutan akan kekalahan sangat besar. Sementara itu, teman-teman sucinya mengarahkannya bagaimana menyelesaikan tugas ini. Sejak saat itu, Perancis mulai melihat perubahan dalam pengepungan dan pertempuran yang mereka hadapi, dan harapan kembali muncul di antara masyarakat yang tinggal di sana. Kemenangan-kemenangan pun dapat diraih berkat wahyu ilahi yang disampaikan oleh Joan of Arc. Meski begitu, kecurigaan terhadap pengetahuan spiritual Joan muncul selama ini. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia adalah seorang penyihir dan bahwa pengetahuan ilahinya diperoleh dari sumber setan, bukan sumber suci. 1 bulan setelah memenangkan pertempuran di Orleans, Joan of Arc diutus untuk bertempur di daerah lain, seperti Patay dan Jergau. Lagi-lagi ia menang, tapi kemenangan itu ada batasnya. Suatu ketika ia ditangkap dan diserahkan ke pasukan Inggris di Burgundi yang masih dikuasai Inggris pada tahun 1430. Ia diadili sebagai penipu karena berani mengklaim sebagai utusan Tuhan. Di pengadilan, hakim bolak-balik bertanya apakah Joan of Arc benar-benar mendengar suara Tuhan dan merupakan utusan Tuhan. Joan of Arc pun diadili dan dibakar di tiang pancang pada tanggal 30 Mei 1431 pada usia 19 tahun. Meski sudah mati, tetapi Joan telah meletakkan dasar bagi Perancis untuk memenangkan perang 100 tahun. Setelah Perancis menang pada tahun 1453, Charles meminta pengadilan Joan of Arc dibatalkan, membersihkan namanya, dan menunjukkannya sebagai martir yang tidak bersalah. Dan akhirnya dia dianugerahi The Maid of Orleans, pahlawan wanita Perancis. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah sejarah Joan of Arc ini memberikan nilai berarti bagi kita sekalian. Keteguhan hati Joan of Arc hendaknya menginspirasi kita untuk tetap teguh melakukan perintah Tuhan. Hidup kita memang dikelilingi berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan yang bisa saja membuat kita jatuh dan tergeletak, bahkan bisa saja menyerah kalah pada situasi atau keadaan. Kita bisa saja akhirnya memilih untuk berhenti dari pertandingan iman. Sadar atau tidak, sesungguhnya kita sedang berada dalam hitungan mundur menuju kedatangan Tuhan Yesus. Nas hari ini berbicara kepada kita untuk bersiap-siap menghadapi peperangan yang sebenarnya, melawan kemalasan, hawa nafsu, kebencian, iri dengki, segala keinginan daging, dan semua perkara yang menghalangi kita melakukan mandat-mandat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, oleh karena itu, dalam Yoel pasal 3 ayat 9, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan sedang mencari pasukan-pasukan rohani yang bermental pahlawan, bukan prajurit yang tegar tengkuk, goyah, sedikit-sedikit goyang, dan menyerah kalah sebelum berperang. Jadilah seperti Joan of Arc yang memiliki nilai keberanian, keteguhan, dan keyakinan akan panggilan Tuhan. Dengan kerelaan hati mau melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti Daniel yang dimasukkan ke gua singa sebagai hukuman karena tetap berdoa kepada Tuhan. Seperti Yeremia yang dimasukkan ke sumur sebagai hukuman karena memberitakan firman Tuhan. Marilah kita memiliki keteguhan hati seperti Joan of Arc dengan kesalehan dan kerelaan hati. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa. Kepujian dan hormat hanya kepadamu. Kami panjatkan doa pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik atas kehidupan kami. Dengan kemurahan Tuhan kami diberikan curah berkat yang luar biasa. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk kami yang akan menjalani hari ini. Kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami hari ini, biarlah Tuhan yang memelihara, biarlah Tuhan yang menjaga, biarlah Tuhan yang menolong kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, jangan biarkan kami sendirian. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.